NKRI harga mati. Wow, wow, wow. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi. Tetap semangat. NKRI harga mati. Wow, wow, wow. Terima kasih kepada Pak Roni. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dedi Hidayat, Ketua KDM Kota Bekasi. Untuk barangkali nanti kita setelah pertemuan ini tidak hanya pertemuan aja Pak, nanti ada kelanjutannya. Di sini kan pembinaan FKDM Kota Bekasi. Dan untuk selanjutnya barangkali Bapak juga ada yang belum kenal dengan FKDM itu Pak ya. FKDM adalah organisasi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2018 dan nomor 46 tahun 2019. FKDM Permendagri itu adalah kewaspadaan dini di daerah. Jadi untuk FKDM itu ada di tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, dan juga tingkat kecamatan. Dan bila diperlukan ada di tingkat kelurahan. Selain itu dalam Permendagri itu ada juga yang namanya tim kewaspadaan pemerintah daerah. Tim kewaspadaan pemerintah daerah itu untuk tingkat kota diketuai oleh wali kota, dan untuk tingkat kecamatan dan kelurahan diketuai oleh camat. Tetapi untuk tim kewaspadaan pemerintah daerah tingkat kecamatan belum terbentuk. Insya Allah tahun depan sudah terbentuk. Dan juga untuk tingkat FKDM tingkat kelurahan, insya Allah tahun depan Esbangko akan mengadakan sosialisasi ke setiap kelurahan dan nantinya akan dibentuk FKDM tingkat kelurahan. Sedangkan untuk FKDM tingkat kota ada anggotanya 21 orang, dan untuk tingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah kelurahan. Jadi kalau kelurahannya ada 4 seperti Porong Melati ada 4 anggota FKDM. Yang kedepannya insya Allah akan dibentuk FKDM tingkat kelurahan. Sebetulnya waktu itu sudah terbentuk, tetapi masa tugasnya telah berakhir dan nanti akan dibentuk kembali. Nah, itulah secara singkat FKDM. Dan juga tadi kan Bapak Ibu sudah mencatatkan nomor telepon di kehadirannya. Insya Allah nanti kita akan selalu berkomunikasi lewat WA ya. Karena terus terang aja dengan jumlah keanggotaan FKDM yang 21 tingkat kota dan kecamatan hanya 56 ya, itu tidak akan mengcover kegiatan pencegahan ATHB di Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan nanti kita setelah ini selalu tetap berkomunikasi bersama kita untuk pencegahan potensi keamanan di Kota Bekasi. Untuk selanjutnya, marilah kita menginjak kepada pemateri pertama dari BNPB. Akan saya bacakan. Jadi ini nanti dipanelkan ya Pak ya. Nanti masing-masing 30 menit. Setelah 30 menit ada tanya jawab. Untuk itu yang pertama dari BNPB, yaitu Bapak Tengku Fauzanza, Kepala Penelitian dan Evaluasi pada Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan, Pelindungan dan Deradikalisasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan untuk itu barangkali pendidikannya S1 Sastra Asia Barat pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan S2-nya di S2 Kajian Intelijen Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Fauzan untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Terima kasih.
Pak, maskernya buka Pak. Aja Pak maskernya. Baik Pak, karena perintah senior kami siap laksanakan. Kan gantengnya kelihatan. Halo, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi Pak. Ya, boleh berdiri ya. Baik, perkenalkan kami berdiri Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para pejabat dan tokoh masyarakat di Kota Bekasi yang kami hormati dan muliakan. Yang kami hormati Bapak Ketua FKDM Kota Bekasi, Pak Dedi. Terima kasih Pak atas kesempatan dan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua pada kesempatan pagi ini. Dan juga yang kami hormati Pak Puji, beliau adalah senior kami Pak di Babakan Padang. Harusnya ini beliau sebenarnya sudah selesai di semua pembahasan kita pagi ini, tapi nggak apa-apa karena kami juga diminta untuk mengisi sebentar, mungkin kurang lebih ini kalau ibarat kita makan-makan Pak, kami dari BNPT ini hanya appetizer saja ya Pak Puji ya, jangan membuka. Nah, nanti sajian utamanya insya Allah lengkap ada di Pak Puji. Jadi kesempatan yang terbatas ini perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kami terkait dengan ADHD, khususnya yang berkaitan dengan ancaman radikalisme dan terorisme. Apa yang membuat kita duduk di sini Bapak Ibu semua itu bagus sekali disampaikan oleh Bapak dari Kesbang Kota. Kita menyaksikan banyak hari ini negara-negara itu kita bisa sebut misalnya India, kita bisa sebut Iran, dan kita semua tahu masalahnya kira-kira apa. Pagi ini kita bangun dengan rasa syukur ya, pertama-tama bahwa kita bisa pagi ini seperti kami pribadi Bapak Ibu dari pagi bangun, kebetulan saya itu tinggal di Serpong. Saya tinggal di Serpong, kemudian bangun pagi kita masih bisa beribadah, kemudian dengan tenang bersih-bersih, bersiap-siap, kemudian bisa mengantar anak saya di sekolah. Kemudian jalan dari Serpong ke Bekasi, itu ibarat membelah Jakarta ya Bapak Ibu ya. Itu juga dengan aman. Sampai di sini bisa ngobrol dengan Bapak Ibu, diskusi dengan rasa aman. Karena ini kita alami sehari-hari, kita nggak sadar bahwa ini sebenarnya satu anugerah. Karena di negara-negara lain, di bahagian-bahagian dunia di sebelah lain, bisa jadi nggak seperti pagi ini yang kita alami seperti hari ini. Ada yang bangun pagi itu dengan dentuman bom. Ada yang lagi ngopi, kemudian terjadi ledakan. Bapak Ibu bisa lihat banyak itu tayangan-tayangan di YouTube misalnya menceritakan bagaimana kejadian-kejadian di negara lain yang hari ini mengalami konflik. Nah, tentu konflik itu banyak sekali. ADHD itu banyak sekali. Pak Puji nanti bisa menyampaikan banyak sekali ancaman yang bisa kita hadapi. Nah, namun karena tidak semua hal itu kami tahu, kami mohon izin kepada para pejabat, para tokoh masyarakat, para senior kami, Bapak Ibu yang hadir di sini. Izinkan kami menyampaikan sedikit yang kami tahu. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa menambahkan informasi dan selanjutnya kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan 30 menit yang diberikan kepada kami. Kami awali dengan perkenalan dulu Bapak Ibu, karena kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Saya Fauzan, Bapak Ibu, Teguh Fauzan. Saya lahir di Banda Aceh. Saya melewati kecil, TK, SD itu di Banda Aceh. Setelah dari Banda Aceh, saya mondok Bapak Ibu di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta. Kalau Bapak Ibu sering lewat Jor itu ada di Jor, di Jambi, Pekangan. Daerah situ saya nggak tahu di sana di asrama. Kemudian setelah itu saya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, kemudian alhamdulillah nggak cuma dapat ijazah, tapi juga bisa nikah. Kebetulan istri saya orang Jogja, dapat istri Bapak Ibu saya di Jogja. Jadi setelah nikah saya mengabdi di kantor tempat saya mengabdi sekarang, itu alamatnya di Sentul. Jadi Bapak Ibu kalau ada jalan Jagorawi mau ke Bogor, mau ke Puncak, mau ke Sentul, boleh panggil kami di komplek IPSC. Mungkin itu sekian sedikit perkenalan dari kami. Bapak Ibu mohon izin dibantu mas kita next supaya kita refresh sedikit. Ada kuis Bapak Ibu sebelum kita mulai jauh gitu ya. Kita ada kuis, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gambar.
Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana yang bukan teroris? Ada yang mau jawab? Silahkan tunjuk tangan, sebutkan nama dari mana Ibu Bapak. Boleh? Oh, nggak kelihatan. Silahkan. Bapak Ibu. Tunjuk tangan, sebutkan satu nomor. Ada yang bisa? Ya, silakan. Nanti hadiahnya bisa ambil di Pak Jai. Makan siang komplit. Silakan. Semuanya. Oh, hadiahnya ada buku dari Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya di antara nomor 1, 2, 3, 4, yang mana yang bukan teroris? Wah, ini kalau FKTM ini lebih tahu dari saya ini. Boleh nggak nih Pak? Jangan ya, masyarakat aja Pak. Masyarakat. Apa? Udah dimonitor lagi. Ibu baju biru, silakan Ibu. Boleh aja? Boleh. Ini Bu, biar kata Bu. Namanya Bu, biar yang lain kenal Bu. Biar dapat buku dari Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya mau menebak nomor yang sebelah sana itu nomor berapa ya, Pak? Ini nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Kita kunci jawabannya nomor 4. Kita kasih plus Bapak Ibu. Nomor 4. Siapa kamu? Ada lagi yang mau coba? Bapak ini depan. Bu gantian ya Bu ya, biar Bapak ya. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Silakan. Ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat wajahnya, Siap. hanya melihat wajah, Siap. semuanya bukan. Bukan, Bung Sarina, sorry. Ya, Bung Sarina, ini otak di belakangnya beliau ini. Yang bisa solid ya, tapi bukan ya, bukan. Dia ini justru berangkat ke Suriah, kemudian aktif di internet, ngumpulin uang, ngumpulin orang, bahkan ada yang berangkatkan ke sana, dia berangkatin nih Bapak Ibu, anak-anak muda nih, untuk berangkat ke sana. Ini kalau Bapak Ibu ingat Bahru Naim ya. Nah, kemudian dia tewas di sana di Suriah. Udah ada damai-damai di sini, negaranya justru ke sana. Tapi memang itu tujuannya, karena nyari mati kan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan terorisme dengan yang lain gitu ya. Yang nomor 2 ini juga gitu. Ya, ini namanya Arif Tuban Bapak Ibu yang nomor 2 ini. Dia kena kasus teroris, di penjara berapa lama di dalam lapas. Alhamdulillahnya dia ikut program deradikalisasi dari pemerintah. Bisa sadar, tobat, sekarang bantuin kita menjadi mitra deradikalisasi, menyadarkan teman-temannya yang belum sadar supaya sadar. Tapi ya dulunya teroris juga itu. Alhamdulillahnya sadar. Nomor 4 juga gitu. Ini namanya banyak namanya. Aliasnya banyak, alias Ika, alias Romli, alias Rebu, macam-macam namanya. Alias Iboy. Nomor 4 justru ini bolak-balik Pak Yanto. 2 kali dia bolak-balik masuk ke penjara gara-gara aktivitas terorisme. Dia nyiapkan senjata dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya dia sadar juga. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini akhirnya sadar. Alhamdulillahnya kita doakan. Semoga kesadarannya itu yang pertama lulus. Yang kedua bisa komit supaya nggak balik lagi ke kelompoknya yang lama. Kalau yang nomor 1 ini nggak keburu tobat. Karena nggak di penjara di sini, dia tewas di sana di sini ya. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu betul kata Pak Yanto. Ini tidak terlibat sama sekali dengan aktivitas terorisme beliau ini. Beliau hanya menemukan suatu jalan yang beliau yakini itu adalah jalan yang baik buat beliau, ingin berdakwah ya silahkan saja. Jadi nomor 3 ini sama sekali bukan napi teroris atau teroris. Tidak pernah terlibat dengan aktivitas kekerasan. Kenapa ini penting untuk kami sampaikan bahwa ini adalah cerminan kebijakan negara kita hari ini itu sangat humanis. Betul sekali kata Pak Yanto. Negara kita tidak pernah menciri-cirikan seorang teroris, seorang radikal itu dengan ciri-ciri fisik. Apakah itu dari sesuatu yang dia kenakan misalnya? Enggak. Atau dari bulu-bulu yang dia tumbuhkan di suatu tempat tertentu di tubuhnya misalnya? Itu enggak. Jadi negara hari ini tidak pernah
menciri-cirikan seseorang. Teroris itu dengan tampilan fisiknya. Jadi mohon izin Bapak Ibu para senior, ya jangan terkecoh dengan tampilan fisik juga. Walaupun memang betul kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu menyambangi sekian lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk menjumpai para napiter, tidak bisa kita pungkiri, memang nyatanya mereka memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang dapat dikenali. Tapi tidak semua dengan ciri-ciri fisik seperti itu adalah teroris. Untuk kita melacak lebih dalam, misalnya Bapak Ibu ini nanti membina FKDM, harus ada deteksi dini yang lebih mencirikan itu kepada isi pikirannya. Kita lanjut next Mas. Nah ini kami himpun dari berbagai macam pertemuan, pengalaman, interaksi dengan orang-orang yang terlibat. Ada beberapa ciri-ciri Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mengenali seseorang ini radikal teror atau enggak. Ini kadang kita temui, bukan dari tampilan fisiknya, tapi harus kita ajak bicara. Nah dari beberapa pengalaman, wawasan, pengetahuan, informasi, dan berbagai macam keterangan lainnya, ciri pertama itu mereka itu biasanya itu anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, dan anti UUD 45. Ini ciri umum dari kelompok radikal teror. Rata-rata mereka semuanya itu ya, seperti kata Pak Esbarpol tadi, bahwa mereka memiliki ideologi lain di luar Pancasila. Ini yang kita alami di Indonesia. Kita pernah mengalami di satu masa yang lain juga ancamannya berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang lebih senior mengalami di tahun 60, ancaman yang kita hadapi kan komunisme pada saat itu. Ya sama. Jadi ancaman terhadap negara ini kalau di kanan itu adalah khilafahisme, kalau di kiri ancamannya komunisme, sama-sama ancaman buat negara kita. Tapi alhamdulillahnya Pancasila Sakti bisa menghadapi itu di masa-masa yang lampau. Sekarang tantangan buat kita, bisa nggak ancaman baru ini kita hadapi dan kita selesaikan? Seperti para pendahulu kita berhasil menyelesaikan tantangan sebelumnya di tahun 62. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu mudah mengkafirkan dan menghalalkan kekerasan. Takfiri lah kalau bahasa umum bahasa dikenal. Jadi kalau dia merasa seseorang atau kelompok itu berbeda dari dia akan mengkafirkan. Karena buat apa dia kafirkan itu? Sebagai landasan dia untuk boleh berbuat kekerasan. Karena dia kafirkan dulu, kafir kok, dia merasa boleh. Dia mengambil sebagian kewenangan Tuhan, mengambil kewenangan negara, tindakan koersif itu dia lakukan sepihak gitu. Makanya bom-bom itu dia nggak pernah izin, nggak pernah pamit, nggak pakai pemberitahuan. Dia lakukan saja karena dia merasa itu keyakinan dia, yang ini berbeda, diklarifikasi untuk musuhnya, dia lakukan itu. Nah itu ciri mereka yang kedua. Jadi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngopi dia. Ngomongin, ngobrol tuh nggak bisa. Coba dia untuk melakukan punya justifikasi. Ya ini dia justifikasinya. Dia mudah mengkafirkan. Nah ciri dia yang ketiga Bapak Ibu itu anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Karena mereka ingin menegakkan khilafah itu. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu lihat setiap masa-masa pemilu itu biasanya libur. Tadi Pak Kesbangpol sudah menyampaikan. Selalu saja di tahun pemilu atau sebelum pemilu dia libur. Karena mereka menjadi salah satu bagian yang ingin memperkeruh itu. Karena dia udah gak setuju dengan konsep itu. Bagaimana cara kita Bapak Ibu bisa damai di beberapa kali pergantian kekuasaan? Karena kita menyepakati demokrasi sebagai satu cara yang damai untuk melakukan regenerasi atau suksesi kepemimpinan nasional. Demokrasi ini cara yang damai Bapak Ibu. Semua orang ditanyakan di usia tertentu dengan batas tertentu lewat voting ya Bapak Ibu ya. Tarik suara. Ini cara yang damai. Di masa yang dulu orang cara pergantian kekuasaan itu dengan perang. Tapi manusia itu bergerak, berubah, semakin beragam. Kita nggak mau lagi melakukan suksesi itu dengan cara-cara berdarah-darah. Kita maunya damai saja. Dipilihlah cara demokrasi. Bapak Ibu boleh nggak berbeda pilihan? Boleh saja. Saya aja nggak tahu pilihan istri saya itu apa Bapak Ibu.
Ya terserah milihnya apa. Nah saya sesuai pilihan saya. Bapak Ibu juga sama. Yang tahu siapa yang Bapak Ibu pilih di kotak suara itu cuma Bapak Ibu dan Tuhan saja. Orang lain nggak tahu. Walaupun misalnya ada komitmen sama orang misalnya dan dikasih sesuatu, pilih nggak? Pilih. Tapi kan nggak ada yang tahu tetap siapa yang dipilih di suara itu. Silahkan manfaatkan itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita memanage yang nomor 3 ini, yang membedakan kita dengan kelompok radikal? Setelah presiden dilantik, karena kan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah Bapak Ibu. Nggak mungkin menang semua. Diambillah kesepakatan yang dipilih lebih banyak itu menjadi pemimpin yang sah. Etika kita dalam demokrasi yang damai, setelah dia dilantik, dia adalah pemimpin yang sah. Kita warga negara patuh. Kalau ada sesuatu di hati Bapak Ibu yang gak sreg, wujudkan nanti 5 tahun lagi. Begitu caranya Bapak Ibu. Dan itu kita sepakati cara itu. Nah, kelompok radikal justru tidak. Nggak usah jauh-jauh dari kampung saya ya Bapak Ibu ya. Hari ini bayangkan Bapak Ibu udah tahun 2004. Masih ada yang gak terima dengan hasil pemilu 2019. Ini masih ada Bapak Ibu. Di kampung saya, saudara saya sendiri, Pak D saya sendiri. Oh masih gak terima gitu ya. Bahwa misalnya Pak Presiden Joko Widodo dan Presiden itu sampai hari ini masih ada gak terima. Nyatanya seperti itu. Banyak cerita mungkin yang kita dengar. Ada kami dengar itu suami istri bercerai. Ada. Karena yang satu katanya penjelmaan Umar bin Khattab. Yang satunya lagi itu katanya Fir'aun gitu ya. Entah dari mana di pengajiannya, kami nggak ngerti juga ini. Tapi itu terjadi, cerai. Untuk menegakkan itu. Keras dia ketika pemilu. Ketika hasil pemilu selesai, yang dua bertarung, yang satu kemudian menjadi presiden, yang satu kemudian membantu menjadi menteri pertahanan. Pak ini kaget ini udah cerai. Apakah rujuk? Enggak ternyata. Yang cerai yang tetap cerai. Sedangkan yang di atas ini cepat rujuknya. Kemarin Pak Presiden bagus sekali saya baca di media. Capres kita semuanya ngopi. Tapi kok di bawah ini gontok-gontok ini kenapa gitu ya? Karena beliau alami sendiri tahun 2019. Oh itu kita berbagai macam fitnah itu luar biasa Bapak Ibu. Sampai bawa-bawa agama itu, waduh. Seolah-olah kalau pilih seseorang dan gak pilih yang satunya, agamanya luntur gitu ya. Itulah salah satu cara mungkin yang dimainkan oleh kelompok radikal teror ini. Karena apa? Tujuan dia adalah bikin kepada keadaan kacau balau. Karena dia memang sudah anti pemerintahan yang sah, apapun bentuknya kecuali yang dia cita-citakan khilafah itu. Ini cirinya yang ketiga. Cirinya yang keempat itu eksklusif, penuh kebencian dan intoleran kepada yang lain. Nah Bapak Ibu ini mudah mendeteksi. Manakala ada satu kumpulan dia nggak mau berbaur dengan yang lain, Bapak Ibu harus tanyakan. Warga masyarakat yang lain harus aktif menanyakan. Kalau ada kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Pak Kabar, Pak Kesbang tadi yang hanya masih ada, jangan Bapak Ibu biarkan. Justru Bapak Ibu ingin ikut untuk dengarkan apa yang diajarkan di situ. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sendiri, ajak tokoh masyarakat yang lain atau aparat pemerintah yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah yang kelima ini adalah anti seni, budaya, dan kearifan lokal. Ciri-ciri mereka ini biasanya pernah ada dulu heboh terjadi, termasuk BNPT kantor kami itu ada yang protes. Kalau Bapak Ibu pastikan ada daftar penceramah radikal, nama-nama si A, si B, si C, si E. Nah kami di sini ingin menyampaikan bahwa kita tidak pernah merilis nama-nama penceramah radikal. Tidak ada. Tapi memang kami merilis ciri-ciri penceramah radikal. Kurang lebih ciri-cirinya ini. Nah kemudian ada beberapa unsur masyarakat yang dengan ciri-ciri ini kemudian melakukan deteksi sendiri secara mandiri. Oh Bapak ini ternyata masuk di salah satu ciri-ciri ini. Nah, jadi warga masyarakat sendiri yang kemudian membuat daftar nama-nama. Nah kepada para penceramah yang protes waktu itu ya kita kembalikan saja. Kira-kira merasa nggak memiliki salah satu dari 5 ciri-ciri ini, apalagi punya 5-5-nya, ya kan? Kalau memang dia sudah memiliki ciri-ciri ini, ya itu sudah barangnya.
Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kami melihat ada transformasi seorang penceramah misalnya yang dulunya mengharamkan apa misalnya lagu Indonesia Raya haram, ya nggak boleh katanya. Alhamdulillah tadi kita pagi tadi bagus sekali ya, kita semua berdiri menyanyikan khidmat. Tapi ada orang yang mengatakan itu haram. Hormat bendera itu haram pada masa lalu. Setelah kita rilis ciri-ciri ini, alhamdulillah sekarang kalau kajian itu udah pasang bendera merah putih Pak Budi. Alhamdulillah kita syukuri saja bahwa ini adalah kesadaran yang baik. Kita doakan semoga kesadaran ini bisa bertahan untuk selama-lamanya. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu kami sampaikan? Karena sekali lagi supaya kita terhindar dari menciri-cirikan seseorang dari ciri-ciri fisik, karena itu bisa menjadi fitnah di antara masyarakat. Tapi apabila memang kita menemukan ciri-ciri yang sifatnya lebih kepada stop ya Pak ya, pada isi pikiran, atau Pak Ibu boleh untuk mengambil langkah-langkah supaya apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Kesbako tadi, sebelum dia ujuk-ujuk tidak bisa kita sadarkan lagi sudah menjadi ancaman yang lebih besar. Kita lanjut Mas. Sekarang ini Bapak Ibu, biasanya ciri-ciri tadi itu dia hanya di dua area, intoleran atau radikalisme. Tapi manakala dia tidak kita bisa hentikan ketika dia masih embrio atau dia masih bibit, dia akan naik menjadi teror. Kalau definisi terorisme berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2018 itu kan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas dan dapat menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal dan merusak fasilitas publik atau fasilitas lingkungan hidup atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Ini sudah jelas Bapak Ibu, ada di Undang-Undang 5 tahun 2018. Siapapun yang melanggar ini, apapun bajunya, apapun ciri-cirinya, ya dia kena. Makanya yang ditangkap-tangkap itu, insya Allah semuanya sudah memenuhi unsur yang melanggar Undang-Undang 5 tahun 2018, minimal 2 alat bukti. Nah itu nanti dengan cara penindakan akan kami sampaikan di belakang nanti. Kebijakan yang dipakai negara hari ini adalah 2 pendekatan besar. Yang pertama pendekatan penindakan. Siapapun yang melanggar Undang-Undang 5 tahun 2018 itu ditindak oleh siapa? Penegak hukum. Densus 88 anti teror Mabes Polri. Beliau yang berwenang. Tapi sebelum dia jadi, sebaiknya kita cegah. Ada pendekatan pencegahan, stop approach. Itulah kami di BNPT bersama dengan BIN dan yang lain-lain termasuk kepolisian, masyarakat harus berperan untuk mencegah. Mencegah dari mana Bapak Ibu? Supaya orang nggak menjadi teror. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi dari radikalismenya itu kita cegah. Kita mendefinisikan radikalisme itu suatu ideologi, itu kan ide, paham, gagasan ya Bapak Ibu ya, yang ingin mengubah tatanan masyarakat secara mendasar. Kalau kata orang kampus, kami berani protes, Pak, radikalisme kan kalau di kampus bagus, betul, dalam konteks ilmu pengetahuan, berpikir dari akarnya. Tapi kalau kita konteksnya radikalisme, terorisme, dia ingin mengubah akar bangsa kita Pancasila. Makanya bagi kita simpel saja. Jadi mana yang disebut oleh BNPT atau oleh kita semua ini radikal? Yang ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang itu sudah barangnya. Beberapa ormas dibubarkan oleh pemerintah karena itu, karena dia ingin mengubah itu. Jadi kalau Bapak ingin tanya, kalau ada sekelompok orang atau individu yang ingin membela diri, ya ditanyakan aja komitmennya mengenai 4 pilar kebangsaan. Nah, yang sebelumnya lagi anak tangganya itu intoleransi, orientasi negatif seseorang atau kelompok kepada kelompok lain yang dia rasa berbeda dari dirinya. Pokoknya nggak suka aja kalau ada orang lain yang beda dari dia. Walaupun memang Bapak Ibu yang intoleran itu belum tentu radikal. Bisa jadi cuma intoleran saja dia. Nah, yang radikal pun belum tentu jadi teroris. Karena cuma di pikiran doang. Pikiran itu kan belum bisa dipidana ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Orang kalau cuma mikir kan nggak apa-apa. Tapi kalau udah melakukan itu baru perbuatan dia itu pidana. Walaupun yang radikal ini belum tentu jadi teror. Tapi yang harus kita waspadai adalah yang teror itu pasti sebelumnya radikal. Yang radikal sebelumnya itu pasti toleran. Jadi kalau kita ingin mencegah terorisme, kita cegah radikalismenya. Kalau kita ingin cegah radikalismenya,
kita cabut itu akar-akar atau bibit-bibit intoleransinya supaya dia nggak gampang menaiki tangga itu, Bapak. Kita next, Mas. Nah, ini faktor penyebabnya itu banyak, Bapak Ibu. Tapi kita meyakini bahwa berdasarkan beberapa survei juga ideologi lah yang menjadi akar atau posisi dari seorang menjadi teroris. Faktor lainnya apa misalnya Bapak Ibu? Nah, ini ada 4 kosong ya kurang lebih Bapak Ibu. Yang pertama kosong pikiran. Kosong pikiran ini ya diisi dengan ideologi Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya anak, punya keluarga, punya lingkungan, kita isi pikirannya keluarga kita ini, lingkungan kita itu dengan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang moderat. Karena kalau tidak kita isi dengan dua itu, dia akan diisi oleh ideologi yang lain. Salah satunya mungkin nantinya bisa khilafahisme itu tadi. Yang kedua adalah kosong hati. Maaf. Nah, kosong hati ini kenapa Bapak Ibu? Karena biasanya kelompok radikal itu jadi raja tega dia. Ketika dia ngebom gitu Bapak Ibu, dia tega. Dia nggak pikirkan bahwa yang menjadi korban itu bisa menderita akibat perbuatannya dia itu. Dia hanya peduli pada perwujudan cita-citanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kami mengajukan untuk kita semua yang punya keluarga, kita menyayangi keluarga kita masing-masing. Yang punya suami disayang suaminya, yang punya istri ya disayang istrinya, yang punya anak ya disayang anaknya. Karena kalau nggak disayang oleh kita Bapak Ibu disayang oleh yang lain. Kan begitu ya kadang-kadang ya. Ya kalau nggak diambil pelapor nanti diambil oleh peneror kan gitu ya. Nah ini kita cegah sama-sama. Ada cerita Bapak Ibu itu di Palu ya. Kalau Bapak Ibunya itu menyerang kuningan itu dari di Permana. Ya itu kayak gitu. Orang tuanya di rumah sering ribut tekan, nggak betah dia. Nggak betah dia di rumahnya, dia sering tinggal di rumah ibadah ya kayak kita masjid itu barangkali. Di situ dia ketemu Ustaz. Habis itu dia didoktrin. Sehingga dia sampai melakukan penyerangan pada tahun 2009 ya Bapak Ibu ya, tahun 2009. Pada saat dia melakukan, kalau kami nggak salah ingat, usianya masih kelas 2 SMA. Nah ini satu contoh Bapak Ibu kekurangan kasih sayang kita. Sehingga kalau Bapak Ibu mau ribut ya biasa ya Bapak Ibu ya kita ribut misalnya di rumah tangga ya jangan di depan anak misalnya, di tempat lain. Mungkin cara pencegahan yang lain kalau Bapak Ibu tadi Pak Kesbangpol sampaikan mengenai ancaman medsos itu tadi, internet. Nah Bapak Ibu jangan menempatkan komputer di ruang pribadi anak. Itu bisa juga untuk mencegah. Jadi jangan mungkin karena saya mendukung edukasi anak-anak lagi banyak kegiatan pakai internet, kasih komputer, kasih pakai data, internetnya lancar, kenceng di kamarnya aja jangan. Terjadi di Jawa Barat kalau nggak salah itu. Orang tuanya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anaknya ditangkap. Karena apa? Terorisme di dunia maya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin memfasilitasi anaknya Bapak Ibu taruh komputer di ruang keluarga. Jadi semua orang bisa melihat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut kan? Oh, ada kosong berikutnya itu kosong perut dan kosong kantong. Nah, jadi faktor ekonomi ini juga bisa memicu seseorang itu bisa menjadi radikal atau teror. Ada contohnya juga bisa di Solo ketika dia ngebom itu ditemukan di dompetnya itu hanya uangnya 5.000 rupiah. Jadi faktor ekonomi ini memang faktor pemicu, tapi walaupun bukan dia penyebab utama, tapi dia bisa memicu karena apa? Beberapa yang berangkat juga ke Suriah itu diiming-imingi dapat apa Bapak Ibu? Katanya nggak usah kerja dapat uang 30 juta katanya, walaupun itu harapan kosong. Setelah pada berangkat ke sana, nyatanya banyak yang pengen pulang karena apa? Ternyata dikelabui sampainya di sana. Jadi itu Bapak Ibu ya faktor ekonomi. Kita lanjut Mas. Nah ini mungkin sebagai untuk penyampaian kami ya Pak Edi, mungkin waktu kita sangat terbatas. Nah kebijakan menyambung kepada slide pertama kami tadi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui BNPT hari ini itu melingkupi 3 fase ini Bapak Ibu. Yang pertama ada prateror ketika aksi teror terjadi, kemudian pasca teror. Nah untuk prateror itu bentuknya penyebaran ideologi, propaganda, indoktrinasi dan rekrutmen. Ada transformasi di kelompok radikal teror Bapak Ibu. Kalau dulu mereka itu harus ketemu langsung. Sebagian besar jaringan biasanya ada kekerabatan, entah itu kawin-kawin, adik kakak, guru murid, dan lain sebagainya. Hari ini tidak lagi, makanya ada kejadian non-bom ya.
Salah satunya yang dilakukan oleh warga Bekasi ya Pak Dedi ya kalau nggak salah ya, beberapa tahun lalu ke Mabes Polri, inisialnya ZA kalau nggak salah ya. Nah itu lewat rekrutmennya lewat online. Jadi semua sekarang dilakukan oleh online, baiatnya online. Salah satu ciri mereka juga nanti nikahnya dia online. Ijab kabulnya itu nggak pakai wali, katanya nggak apa-apa. Orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba udah jadi istrinya orang gitu. Online semua Bapak Ibu. Gitu. Nikahnya juga online. Nah, kami nggak tahu mungkin yang Bapak Ibu tokoh agama lebih mengerti apa itu hukumnya nikah secara online tanpa wali. Semuanya online, nikahnya online. Ini anaknya gimana kira-kira? Besok mau dibunuh atau gimana? Tapi nggak menyampaikan, bayangkan. Tapi itu mereka lakukan. Biasanya lewat medsos. Salah satu caranya ya lewat HP kita yang dia masuk, lewat broadcast WA di grup WA ya, broadcast message dan lain sebagainya. Tolong diwaspadai apabila ada pesan-pesan berantai, apa biasanya tuh kopas dari grup sebelah apa segala macam itu yang menyebarkan kebencian, permusuhan. Itu cara ciri-ciri awalnya. Sasarannya itu masyarakat dan kelompok rentan yang kita semua Bapak Ibu, keluarga kita semua bisa kena. Kemudian kebijakannya itu adalah kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi. Kesiapsiagaan nasional itu bukan hanya kesiapan aparatur dan fasilitas, tapi juga kesiapsiagaan ideologi Pancasila untuk melawan semua ideologi di luar ideologi. Inilah kesiapsiagaan nasional. Nah, kontra radikalisasi ini Bapak Ibu itu berbeda dengan deradikalisasi. Kalau kontra radikalisasi ini yang seperti kita lakukan pagi ini bersama Bapak Ibu semua. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini orang baik-baik dari FKDN. Kita lakukan kontra radikalisasi buat apa? Untuk memberikan sama-sama kita semacam kekebalan Bapak Ibu. Supaya kayak imunisasi lah kurang lebih. Secara periodik di waktu-waktu tertentu supaya apa? Booster. Kita yang udah baik ini disuntik booster supaya apa? Semakin kebal terhadap pengaruh paham radikal terorisme. Kalau diibaratkan radikal terorisme itu virus, kayak virus COVID kemarin ya Bapak Ibu ya, kan kita dapat apa tuh? Vaksin ya. Nah, kontra radikalisasi itu ibarat vaksinasi kepada orang yang masih baik-baik, yang belum kena atau yang tidak sedang kena. Dosisnya berapa Bapak Ibu kemarin? Pertama kan 2 yang paling penting ya. Ini sama Bapak Ibu. Kalau virus COVID mematikan, virus radikal teror juga mematikan. Ada orang matinya itu. Nah, dosisnya untuk vaksin yang pertama itu wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu kita tanamkan betul di diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, supaya kebal. Yang dosis kedua itu apa Bapak Ibu? Wawasan keagamaan yang moderat. Moderat itu apa? Yang di tengah-tengah Bapak Ibu. Karena ajaran agama pun, misalnya Islam yang saya yakini, saya di pondok 26 tahun, itu ada dalilnya. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik itu yang tengah-tengah. Jangan yang ekstrim, baik kanan, baik kiri itu jangan. Yang tengah-tengah memang ajaran agama itu. Nah, itu 2 vaksin utamanya. Kalau bisa syukur-syukur dengan booster. Apa boosternya Bapak Ibu? Booster pertama itu kearifan lokal. Kami pernah survei tahun 2017. Salah satu daya tangkal yang paling baik untuk menangkal radikalisme itu, daya tangkap penakalnya itu adalah kearifan lokal. Termasuk kearifan lokal keagamaan. Tadi salah satu cirinya ada ya Bapak Ibu ya, yang nomor 5. Karena kelompok radikal teror itu anti kearifan lokal keagamaan. Contoh misalnya gini Bapak Ibu supaya kita nggak salah paham, misalnya kayak saya, orang tua saya wafat ya Pak Dedi misalnya beberapa tahun lalu, kami lakukan itu tahlil misalnya. Sebenarnya sih hikmahnya untuk silaturahim kan begitu ya. Ada 7 hari, ada 100 hari, 1000 hari dan lain sebagainya. Nah ini salah satu bentuk kearifan lokal keagamaan. Istri saya yang dari Jogja itu yang tadi saya cerita nggak melakukan ini. Di keluarga ya istri saya itu nggak ada tradisi yang seperti saya lakukan. Apakah salah? Enggak. Nggak melakukan itu tidak sama dengan anti Bapak Ibu sekali lagi. Bedakan antara anti dan tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, misalnya kita tidak anti, ya kita diam saja. Nggak melakukan, ya sudah. Toh hari ini kami bisa membina rumah tangga sudah berapa usianya? 13 tahun Bapak Ibu. Saya menikah dengan istri saya. Walaupun beda ada tradisi, nggak ada masalah Bapak Ibu. Inilah salah satu bentuk toleransi yang paling nyata, minimal di keluarga kami. Nah ini bisa diterapkan dimanapun. Jadi yang tidak melakukan itu tidak sama dengan anti. Tapi, nah ini udah harus deteksi nih, mohon izin Pak Dedi. Apabila ada sikap membenci,
menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, ini lampu kuning atau bahkan lampu merah kita harus menyala. Karena sudah ada sikap anti itu tadi. Jadi sekali lagi ibu bapak bedakan ya, anti itu tidak sama dengan tidak melakukan. Ya. Nah, kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu? Nah, itu booster yang ketiga. Booster yang terakhir, booster yang keempat, itu kesejahteraan. Makanya kami menghimbau kepada pemerintah daerah, karena ada faktor pemicu tadi kan kantong kosong sama perut kosong. Ini pemerintah yang bisa melakukan. Semakin kecil tingkat kemiskinan, insya Allah masyarakat akan semakin bisa menjadi bagian dari pembangunan yang produktif. Semakin kecil angka disparitas atau rasio perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, insya Allah negara kita akan semakin aman. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya, untuk kontraradikalisasi ada 2 vaksin sama 2 booster ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, ketika aksi teror ini biarkanlah aparat keamanan yang bekerja. Kita percayakan kepada beliau-beliaunya, itu ada SOP-nya masing-masing. Ada kita di sini, kita tuh criminal justice system. Dan negara kita itu salah satu yang paling baik dalam menangani teror. Karena apa? Niat utamanya untuk menghadirkan mereka di pengadilan. Ketika mereka setelah diadili, divonis, baru dia masuk yang ketiga. Kayak ketiga di Bapak Ibu pasca teror. Bentuknya apa? Pembinaan dan pemulihan. Sasarannya itu napi teroris, mantan napi teroris, keluarganya, jaringannya, dan hubungannya rentan. Kebijakannya apa Bapak Ibu? Deradikalisasi. Ini beda dengan kontraradikalisasi tadi. Deradikalisasi itu kepada mereka yang memang sudah terpapar paham radikal terorisme. Supaya apa? Supaya membalikan pemahaman yang sebelumnya radikal menjadi tidak radikal lagi. Syukur-syukur berkurang pelan-pelan. Syukur-syukur sadar, syukur-syukur tobat. Kita syukuri sebagian ada yang sudah menemukan jalan pertobatan, melakukan baiat kepada NKRI, menjadi petugas upacara, penghormat bendera dan lain sebagainya, seperti yang kita lakukan sebagai warga negara yang lain. Nah, sebagai penutup kami, Bapak Ibu, mari kita doakan semoga mereka-mereka yang sudah tobat ini, tobatnya itu tobat nasihat, tidak kembali lagi kepada kelompoknya yang lama. Nah, apabila ada mereka di sekitar kita, ya kita bisa bantu pemerintah untuk melihat-lihat. Yang pertama untuk melihat niatnya, yang kedua melihat kondisinya. Kalau ada kekurangan, ya kita bantu. Karena kalau kita tidak membantu, nanti dia akan lari lagi ke kelompok lamanya itu. Jadi kurang lebih ini Bapak Ibu sekedar sharing dari kami terkait dengan bahaya terorisme dan peran yang bisa dijalankan oleh masyarakat dalam sama-sama kita mencegah penyebaran paham radikal terorisme yang dapat membahayakan negara Indonesia yang damai ini yang sama-sama kita cintai. Semoga segala upaya dan ikhtiar itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami akhiri penyampaian kami. Oh ya, kami juga mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bapak Ibu kami kembalikan kepada Ya, terima kasih kepada Bapak.